Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua terus diberi kekuatan kesehatan sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga damai sejahtera yang melimpah-limpah. Firman Tuhan pagi ini dalam kitab Roma 13 ayat yang ke-10 dikatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Roma supaya mereka hidup di dalam kasih. Kasih ini penting. Kasih yang dimaksud adalah kasih Allah. Kasih yang agape atau agapao. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup di dalam kasih. Jika kita menghadapi banyak tekanan, jika kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, ataupun banyak orang-orang yang tidak menyukai kehidupan kita, banyak orang yang melukai kita, banyak orang yang mungkin kasar dengan kita, tidak mudah untuk kita hidup di dalam kasih. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali. Kasih itu sabar. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kesabaran itu adalah kasih. Karena itu kita mau belajar untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidaklah mudah untuk hidup menjalankan firman Tuhan, secara khusus menjalankan kasih. Tetapi saya yakin dan percaya bersama dengan Roh Kudus kita sanggup, bersama dengan Roh Kudus kita mampu, bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, tetaplah melekat dengan Roh Kudus, tetaplah datang kepada Dia, karena Dialah yang sanggup menolong kita, karena Dia yang sanggup mengurapi kita dengan kasih-Nya sehingga kita mampu dan sanggup. Belajar dari Yusuf penuh dengan kasih Tuhan sehingga dia tidak membenci saudara-saudaranya yang melukai hatinya. Dia tidak membenci dan dia tidak sakit hati dengan saudara-saudaranya yang menjualnya kepada orang Ismail. Dia tidak membenci, bahkan dia tidak membalas dendam pada waktu Tuhan sudah membuat Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Tetapi Yusuf tetap hidup di dalam kasih. Dia tidak pernah mau membalas dendam. Dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Justru dia berkata, kalian mereka-reka yang jahat, tetapi Allah atau Tuhan mereka-reka yang terbaik. Ini satu pelajaran yang hebat sekali. Pada waktu orang melukai kita, pada waktu orang meremehkan kita, menjelekkan kita, atau mungkin menfitnah kita, kita harus punya pandangan seperti Yusuf, bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang terbaik. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, siapapun yang ingin melukai kita, bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan kita ingin melukai kita, kita tetap pada prinsip di dalam kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak membalas. Kasih itu tetap mendoakan. Karena itu hiduplah di dalam kasih Allah. Hiduplah di dalam kasih agape. Dan saya yakin dan percaya, jika kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan hidup di dalam kasih, maka Allah akan terus mencurahkan kepada kita berkat-berkat tersendiri. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan juga berkat-berkat yang lain yang Tuhan akan curahkan. Bahkan Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu hiduplah di dalam kasih. Jemaat yang ada di Roma menerima firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan saya yakin mereka juga akhirnya harus hidup di dalam kasih. Kita semua harus hidup di dalam kasih. Hari ini jika ada masalah, ada persoalan, kalau engkau
saat ini bermasalah dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anakmu, atau dengan saudara-saudaramu, hari ini kita mau berubah. Kita tetap mau pakai prinsip yang disampaikan oleh Yusuf bahwa Allah mereka-reka yang terbaik. Di balik pergumulan, di balik masalah, di balik kesulitan, di balik tekanan, di balik mungkin bahasa-bahasa orang yang menjelek-jelekin kita, tetap kita hidup di dalam kasih, karena Tuhanlah yang mereka-reka yang terbaik. Dia akan mengangkat kita, Dia akan memunculkan kita seperti emas. Dia yang akan mengangkat kita, kehidupan kita lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, lebih tegar, lebih kuat. Karena itu mari kita terus hidup di dalam kasih, yaitu kasih agape. Hamba-Mu berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya setiap kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu pada pagi ini, yaitu hidup di dalam kasih dan tidak mau berbuat jahat terhadap orang lain. Biarlah kami boleh belajar dari Yusuf yang begitu sabar, yang begitu luar biasa, dan tidak membalas dendam, tidak menjadi luka atau sakit hati. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada satu komitmen bahwa Allah mereka-reka yang terbaik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.